Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita buka perkuliahan kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan perkuliahan kita tentang statistika pendidikan, dan pada pertemuan kali ini pembahasannya adalah tentang penyajian data. Sebelum kita membahas tentang bagaimana cara menyajikan data, sebelumnya kita akan review kembali ya beberapa jenis data, karena kaitannya dengan penyajian data nanti adalah kita perlu mengidentifikasi ya data yang akan kita sajikan nanti dia termasuk jenis data apa. Dan dengan begitu kita bisa menyajikan data itu dengan lebih tepat, dengan lebih informatif begitu. Oke, ada banyak pembagian jenis data yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Namun di antaranya adalah pembagian jenis data berdasarkan skalanya. Dibagi jadi 4, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Data nominal dan data ordinal itu kemudian bisa dikelompokkan menjadi jenis data kategorikal atau data kualitatif ya. Jadi data yang sebenarnya dia bukan data yang berupa angka ya, tapi diangkakan. Kemudian data interval dan rasio itu dikelompokkan menjadi data kuantitatif, yaitu data yang memang bentuknya adalah berupa angka. Nah, penyajian data kategorikal dan kuantitatif ini memiliki karakter yang berbeda begitu. Jadi bagaimana cara penyajian kita terhadap data kualitatif itu berbeda dengan bagaimana cara kita menyajikan data secara kuantitatif. Kaitannya dengan ketepatan, kesesuaian, dan tujuan informasinya itu. Nah, ini yang mestinya kita perhatikan ya agar nanti penyajian data yang kita lakukan bisa lebih optimal ya, lebih tepat, lebih informatif. Itu. Oke. Selanjutnya, nah berkaitan dengan penyajian data itu adalah berkaitan dengan statistik deskriptif ya. Tuh, ini juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi ada statistik deskriptif dan inferensial. Nah, yang pertama kali kita akan bahas adalah statistik deskriptif, yaitu yang berkaitan tentang penyajian data. Penyajian datanya bisa dalam bentuk tabel, grafik, dan angka. Itu. Namun untuk kesempatan kali ini kita akan fokus kepada penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik. Ya. Nanti kita akan lihat bagaimana penyajian tabel dan grafik untuk data kualitatif dan bagaimana penyajian tabel dan grafik untuk data kuantitatif. Nah, secara umum, untuk penyajian data dalam bentuk tabel itu nanti kita akan kenal istilah distribusi frekuensi ya. Jadi jenis tabelnya adalah tabel distribusi frekuensi. Baik itu data kategorikal maupun data kuantitatif, nanti kita akan buat tabelnya dalam bentuk distribusi frekuensi. Namun meskipun begitu ya, meskipun sama-sama disebut tabel distribusi frekuensi, tapi nanti cara penyajiannya itu berbeda bagaimana data kategorikal dan kuantitatif. Nah, begitu pula untuk yang grafik ya, itu ada beberapa macam grafik yang bisa kita gunakan untuk menyajikan data. Ada grafik atau diagram batang, lingkaran, histogram, dan garis. Nah, masing-masing grafik ini kemudian punya karakteristiknya tersendiri. Sehingga nanti ada grafik yang lebih tepat jika menyajikan data kategorikal, ada yang lebih tepat ketika itu menyajikan data kuantitatif, ada pula grafik yang bisa disajikan dalam bentuk garis. Nah, yang seperti apa nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Oke, kita akan masuk kepada penyajian data kategorikal ya, baik itu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi maupun yang grafiknya. Ya,
Jadi tabel distribusi frekuensi itu adalah tabel yang berisi ringkasan suatu data yang menunjukkan banyaknya item dari masing-masing kelas atau kategori. Gitu ya. Jadi nanti kata kuncinya adalah menunjukkan banyaknya item dari masing-masing kelas atau kategori. Gitu ya. Sehingga kita perlu tahu dulu apa saja kelas-kelas yang muncul, kategori-kategori yang muncul, lalu kita menghitungnya berapa yang muncul pada data pada masing-masing kelas dan kategori tersebut. Oke, nanti akan lebih jelas ketika kita praktek ya. Ini cara perhitungannya ya. Banyaknya item tadi kemudian dikenal dengan istilah frekuensi ya. Banyaknya item tadi disebut dengan frekuensi. Nah, frekuensi nanti ada yang disebut dengan frekuensi, ada frekuensi relatif dan frekuensi relatif dalam persen. Itu. Nah, begini cara menghitungnya, nanti secara praktik akan lebih mudah dipahami ya kalau kita langsung ke Excel-nya. Berikutnya untuk penyajian data dalam bentuk grafik ya, ada diagram batang dan diagram lingkaran. Jadi untuk data kategorikal atau data kualitatif itu akan lebih informatif ketika kita sajikan dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran. Ya, bagaimana caranya nanti membuatnya di Excel nanti kita akan bahas. Oke. Berikutnya untuk data kuantitatif ya sama ya, bisa disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Untuk tabel ya sama, kita akan menentukan jumlah item dari masing-masing kelas. Nah, cuma masalahnya nanti untuk data kuantitatif kita perlu menentukan dulu kelasnya ya. Pertama kita menentukan banyaknya kelas, setelah menentukan banyaknya kelas kita menentukan interval tiap kelas. Setelah menentukan interval tiap kelas barulah kita menentukan mana batas atas dan batas bawah dari masing-masing kelas tersebut. Baru kita bisa mengerjakan banyak itemnya atau frekuensinya. Setelah itu frekuensi relatif dan frekuensi relatif dalam persen. Nah, menentukan banyak kelas itu bisa dengan kita buat sendiri ketentuannya atau kita mengikuti satu rumus tertentu. Misalnya di sini kita menggunakan rumus yaitu banyak kelas sama dengan 3,3 ditambah logaritma dari banyaknya data. Tuh. Nah, nanti lebih jelas nanti kita lihat di praktek. Kemudian setelah menentukan banyaknya kelas, kita bisa menentukan interval kelas dengan cara mengurangkan data terbesar kepada data terkecil lalu dibagi dengan banyaknya kelas. Baru kita menentukan batas kelas. Nah, kemudian histogram ya. Nah, jadi untuk data kuantitatif itu lebih tepat disajikan dalam bentuk histogram. Nah, bagaimana bentuk histogram ya kira-kira seperti ini. Jadi mirip dengan diagram batang ya, tapi di sini dia lebih rapat ya, antara diagram batangnya itu rapat. Nah, tidak terpisah. Gimana cara membuatnya nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Oke, ini penjelasannya, kemudian kita akan masuk ke contohnya. Nah, ini misalnya kita punya data seperti ini. Ini adalah tabel tentang model rekrutmen pegawai, ya status sekolah dan kualitas pegawai dari 30 sekolah. Jadi ada 30 sekolah yang didata ya, ditanya tentang model rekrutmennya, status sekolahnya dan kualitas pegawainya. Tuh. Nah, kualitas pegawai ini misalnya diukur dengan menggunakan soal tes gitu ya. Jadi ini skornya 70, 72 dan seterusnya. Nah, dari 3 data ini ya, model rekrutmen, status sekolah, dan kualitas pegawai gitu ya. Maka model rekrutmen dan status sekolah itu termasuk dalam data kategorikal atau kualitatif. Sedangkan kualitas pegawai itu termasuk data kuantitatif. Nah, jadi ini kita sudah punya data kategorikal maupun yang kuantitatif. Yang pertama kita akan sajikan data dalam bentuk tabel ya. Nah, kita akan coba olah data yang kategorikal dulu. Misalnya kita ambil yang model rekrutmen pegawai. Maka langkah pertamanya adalah menentukan kelas-kelasnya yang ada apa saja, gitu ya. Karena ini berkaitan dengan model rekrutmen pegawai, maka kita tuliskan di sini model rekrutmen pegawai. Ya. Misalnya kita buat di sini ya.
tabelnya, model rekrutmen pegawai, kemudian apa saja model rekrutmennya, ada online, semi online, dan offline. Oke, seperti ini. Saya akan perbesar karena nanti kita akan bekerja dengan rumus Excel ya, biar lebih mudah terlihat. Oke, nah ini kelas-kelasnya ya, kelas-kelas yang muncul pada data model rekrutmen pegawai. Ada 3. Nah, kemudian kita tentukan banyak itemnya, yang istilah lainnya adalah frekuensi. Nah, menentukan frekuensi atau banyaknya item sekolah yang menggunakan model online, semi online, dan offline, kita bisa menggunakan rumus di Excel, yaitu rumus COUNTIF ya. Rumus COUNTIF. Kemudian kita blok data yang akan kita cari. Ini ya. Kemudian ya kita pisahkan dengan tanda koma. Ya, di Microsoft Excel yang lain mungkin dia tidak menggunakan koma tapi titik koma ya. Jadi nanti menyesuaikan dengan laptop masing-masing. Kemudian kriterianya adalah online-nya. Ini kita bisa linkkan dengan sebelahnya seperti ini. Oke, kita tutup. Nah, dari sini kita dapat info bahwa ada 10 sekolah yang model rekrutmennya adalah online. Berikutnya yang semi online dan offline itu dengan cara yang sama. Kita ganti kriterianya dengan semi online. Kemudian yang ini juga sama, kita ganti kriterianya dengan offline. Oke, nah diperolehlah yang online 10, semi online 8, yang offline 12. Nah, untuk mengecek apakah data kita sudah benar, kita hitung saja totalnya. Dengan menggunakan rumus sum ya. Oke, totalnya 30. Berarti sudah benar ya, karena jumlah data kita ada 30. Oke, selanjutnya setelah frekuensi kita bisa menentukan frekuensi relatif dan frekuensi relatif dalam persen. Oke, caranya frekuensi relatif adalah tadi frekuensi dibagi dengan totalnya atau 30 gitu ya. Jadi 10/30 untuk frekuensi relatif online. Sedangkan yang semi online berarti 8 dibagi 30. Dan berikutnya 12 dibagi 30. Nah, kira-kira begini. Ini akan saya samakan digitnya menjadi 2 angka di belakang koma. Oke. Kalau ini dijumlahkan, maka hasilnya adalah seharusnya 1. Nah, berarti benar sudah. Sedangkan frekuensi relatif dalam persen kita cukup mengalihkan frekuensi relatif dengan 100. Nah, itu sehingga diperoleh seperti ini. Oke. Ini kalau dijumlahkan pastinya akan menghasilkan 100%. Oke. Nah, inilah tabel distribusi frekuensi untuk data kategorikal. Tadi ya sebagaimana definisinya, yaitu menyajikan banyaknya item dari masing-masing kelas. Dalam hal ini kelasnya ya ada online, semi online, dan offline. Masing-masing kelas frekuensinya 10, 8, 12. Ini yang relatif dan frekuensi relatif dalam persen. Oke. Tabelnya. Lalu bagaimana dengan grafiknya? Ya, tadi kan bisa kita gunakan grafik batang ya, diagram batang ataupun lingkaran. Caranya untuk di Excel ya kita cukup ngeblok model rekrutmen dan frekuensinya ya pada tabel ini. Setelah itu kita bisa pilih insert pada Excel
Nanti ada di sini pilihan chart ya. Untuk diagram batang kita pilih yang kolom. Nah, pilih model yang pertama, yang paling sederhana. Oke, ini grafik. Oke, nah dari tabel grafik ini ya, kita bisa lihat ya dengan lebih jelas ya, bahwa eh, dari 30 itu yang paling banyak sekolah menggunakan model rekrutmen secara offline, diikuti dengan yang online, lalu kemudian yang semi online. Tuh. Kemudian berikutnya dalam bentuk diagram lingkaran ya. Maka caranya sama ya, kita juga blok model rekrutmen dan frekuensinya, kemudian insert, pilih yang ini ya, lingkaran atau pie chart. Dia akan muncul. Kemudian kita coba perkecil ya. Oke, nah ini dia. Nah, diagram ini bisa kita edit ya. Di sini ada berbagai macam template, apa model diagram ya. Nah, ada yang menampilkan persentase pada lingkarannya. Jika itu bisa jadi lebih informatif, silakan gunakan. Itu ya. Begitu pula yang diagram batangnya pun juga ada beberapa macam bentuk yang bisa kita gunakan. Nah, silakan dipilih mana yang sekiranya itu bisa membuat diagram kita jadi lebih informatif. Gitu ya. Nah, jadi intinya untuk data kategorikal kita bisa sajikan dalam bentuk batang maupun lingkaran. Bedanya kalau diagram batang itu membandingkan berdasarkan frekuensinya ya. Tuh, sedangkan kalau diagram lingkaran sebenarnya dia menyajikannya dalam bentuk diagram, maksudnya menyajikannya dalam bentuk frekuensi relatif dalam persen ya. Makanya ketika kita pilih yang model ini ya, yang ada muncul persennya, nah dia akan menghitungnya berdasarkan frekuensi relatif dalam persen. Nah, hasilnya sama kan ya dengan yang kita kerjakan di tabel. Itu. Nah, jadi memang untuk tabel atau untuk diagram lingkaran itu ingin menggambarkan bagaimana satu bagian kelas terhadap keseluruhan. Itu gunanya diagram lingkaran. Sedangkan kalau yang diagram batang hanya semata-mata membandingkan antar kelas ya. Itu perbedaannya antara diagram batang dan lingkaran. Oke. Nah, itu tadi ya cara penyajian data kategorikal untuk yang tabel maupun yang grafik. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke data kuantitatif. Bagaimana cara menyajikan data kuantitatif, baik itu yang berupa tabel maupun yang berupa grafik. Ya, seperti yang tadi sudah kita simak ya di slide ya, bahwa untuk data kuantitatif dalam menyajikan tabel distribusi frekuensinya, kita perlu menentukan terlebih dahulu adalah banyak kelas. Setelah itu nanti kita perlu menentukan interval kelas. Barulah kita bisa menyusun tabel distribusi frekuensinya. Nah, banyak kelas, tadi kita bisa mengikuti rumus apa 3,3 ya. Di sini untuk Microsoft Excel saya, koma itu menggunakan titik ya. Nanti silakan sesuaikan dengan Microsoft masing-masing ya. 3,3 ditambah logaritma dari banyaknya data, yaitu 30. Nah, di sini dia minta ada base ya, atau basis. Umumnya basis jika tidak disebutkan berapa basisnya, itu kita gunakan basis 10. Nah, jadi 3,3 tambah logaritma dari banyaknya data 30
4,10. Oke, diperoleh nilai banyaknya kelas yang harus kita buat adalah 4,7 ya. Nah, ini kita bulatkan jadi 5. Itu. Nah, setelah itu kita menentukan interval kelas. Tapi untuk menentukan interval kelas, kita perlu data tertinggi dan terendah. Ya. Max dan minnya. Tuh. Maka di sini kita bisa gunakan rumus ya. Rumus max untuk mencari data tertinggi ya. Lalu kita blok datanya. Oke, ini. Oke, diperoleh nilai maksimumnya 90. Sedangkan untuk nilai terendahnya itu menggunakan rumus min ya. Ini tinggal saya ganti dengan min. Oke, data terendahnya 61. Nah, dari sini kita bisa menghitung interval kelasnya, yaitu data tertinggi kurang data terendah dibagi banyaknya kelas. Diperoleh 5,8. Kita bulatkan ke atas jadi 6. Nah, inilah interval kelasnya. Nah, baru kita bisa menentukan, bisa menyusun tabelnya. Ya. Pertama kita buat dulu kelasnya ya. Kelasnya dimulai dari data terendah yaitu 61. Sedangkan banyak kelasnya 5. Jadi 61 sampai 65. Ya, jadi kalau kita hitung kan 61, 62, 63, 64, 65 ya. Ada 5 ya. Nah, berarti untuk kelas pertama adalah kelas 61 sampai dengan 65. Kelas berikutnya dari 66 sampai dengan 72. Nah, dan seterusnya 73 sampai dengan 78. Selanjutnya 79 sampai dengan 84, terakhir 85 sampai dengan 90. Ya, ada 5 kelas ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dan data tertinggi dan terendahnya semua sudah tercover ya, 61 sampai 90. Oke. Nah, biasanya kan kita menuliskan seperti ini ya, biar gampang ya. Nggak perlu dipisah ya per apa nih, sel ya. Kita bisa 61 sampai 65 gitu ya. Nah, di sini saya punya tujuan tertentu ya, kenapa saya pisah ya, ini biar memudahkan. Oke, ini jadi kelasnya. Nah, berikutnya kita sama kayak tadi ya, menentukan frekuensi. Dan frekuensi relatif dalam persen. Oke, jadi kita akan mencari, melihat dari data yang ini tadi ya, yang banyak ini, ya. Untuk kelas 61 sampai 65 ada berapa sekolah? Nah, begitu pula seterusnya untuk kelas nilai 66 sampai 72 ada berapa sekolah dan seterusnya. Tuh. Nah, ini kita bisa lakukan dengan lebih efisien ya dengan menggunakan rumus ya. Jadi nanti sekalian kita akan menentukan frekuensi sekaligus membuat histogramnya. Nah, jadi ini langsung sekalian ya. Kita akan menggunakan fitur yang namanya data analisis ya. Ini. Nah, ini adanya di file home insert page layout. Kita pilih yang data. Nanti di bagian kanan atas ada data analisis. Nah, cuma fitur ini tidak selalu muncul ya. Nah, kadang tidak muncul, maka kita perlu munculkan dulu bagaimana caranya. Kita pilih file, kemudian pilih options ya di bagian paling bawah. Nah, kemudian di bagian kiri ini kita pilih add-ins. Nah, dia otomatis akan langsung ke analisis toolpack. Kita pilih go di bawahnya ini. Nah, kita harus memastikan bahwa analisis toolpack-nya yang bagian atas ini sudah diberi tanda centang. Lalu klik OK. Itu. Kalau sudah, nanti seharusnya muncul fitur data analisisnya akan muncul. Oke, setelah muncul, langkah berikutnya kita klik data analisisnya. Nah, kemudian di sini ada banyak pilihan ya, bentuk analisis. Kita pilih yang histogram.
Klik histogram, oke. Nah, di sini dia minta inputan ya, terutama input rank. Itu adalah data kita yang banyak tadi ya, nilai-nilai yang banyak tadi yang ini. Kita blok semuanya. Berikutnya bin rank. Nah, bin rank ini adalah batas atas dari masing-masing kelas yang sudah kita buat. Nah, inilah alasan kenapa saya pisah ya batas-batasnya. Nah, ini batas atasnya kita tandain. Kemudian output rank-nya kita letakkan misalnya di samping sini ya. Di sini misalnya. Oke. Lalu jangan lupa memberikan centang pada chart output. Klik OK. Oke. Nah, ini grafik histogramnya ya. Nanti kita akan bahas belakangan. Saya taruh di samping dulu saja di sini. Nah, tapi kita sini sudah mendapatkan frekuensinya ya. Nah, jadi 65 ini mewakili untuk yang kelas 61 sampai 65. Yang 72 mewakili kelas 66 sampai 72. Jadi kita bisa ambil nih frekuensinya, kita copy. Nah, selanjutnya ya kita akan menentukan frekuensi relatif dan frekuensi relatif dalam persen. Nah, tapi sebenarnya kita cek dulu, benar nggak nih sudah nih hitungannya. Kita total dulu. Oke, udah benar ya 30, berarti ini bisa kita lanjutkan, berarti 6/30. Dan seterusnya diperoleh frekuensi relatifnya seperti ini. Kemudian persennya tinggal dikali 100. Oke, selanjutnya, nah ini sudah jadi ya untuk tabel distribusi frekuensinya. Nah, selanjutnya, ini kita sudah punya histogramnya ya, ini histogramnya. Ini bisa kita hapus dulu ya. Nah, ini juga nggak apa-apa, ini kita hapus. Nah, jadi tadi ya 65, 72 itu mewakili kelas dari masing-masing ya. Ini ada more ya, ini more ini kita bisa hilangkan dengan menarik ini ke atas ya. Jadi more-nya tidak kita ikutkan. Nah, jadi dia hilang. Oke, selanjutnya, nah ini kan kalau histogram kan tidak seperti ini ya. Tadi diagram batangnya rapat ya. Nah, ini belum rapat. Kita ubah dengan cara kita klik 2 kali pada salah satu diagram batangnya. Sehingga muncul tampilan di samping ini. Nah, ini ada bagian gap width. Itu kita hilangkan jadi 0 ya. Kita kurangi sampai menjadi 0. Nah, akhirnya terbentuklah histogram. Oke, nah ini histogramnya dari data yang sudah kita olah. Oke. Ini saya akan taruh di bawah. Nah, seperti ini. Selanjutnya, nah ini sudah ya, berarti inilah cara membuat tabel distribusi frekuensi untuk data yang kuantitatif, ya, baik yang tabel maupun histogram. Namun ada lagi satu tadi ya, satu grafik yang belum kita bahas, yaitu grafik garis. Nah, grafik garis itu akan tepat kita gunakan ketika kita menghadapi data yang berupa data runtut waktu ya, atau time series. Nah, ada pembahasan tentang jenis data berdasarkan cara pengambilan sampelnya ya di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk data yang diambil secara runtut waktu dari waktu ke waktu seperti data ini ya. Ini contohnya misalnya adalah pendaftaran siswa baru dari satu sekolah dari tahun ke tahun ya, dari tahun 90 sampai tahun 2021. Tuh. Nah, ini kan data time series ya dari waktu ke waktu. Nah, ini kita lebih tepat sajikan dengan grafik garis. Karena apa? Kita akan bisa melihat bagaimana trennya ya, kecenderungannya, entah dia naik atau turun pendaftarannya, atau mengalami fluktuatif, kapan dia naik, kapan dia turun. Nah, itu bisa kita lihat dengan grafik garis.
Itu. Eee, maka gimana cara, membuat, grafik garisnya ya? Sebenarnya kurang lebih sama seperti yang tadi ya. Kita blok dulu data yang kita miliki, setelah itu kemudian kita insert. Eee, nah ini juga informasi ya, kalau kita bingung mau pakai diagram apa untuk menyajikan suatu data, kita bisa pilih recommended chart. Ini berarti apa? Kita minta Excel untuk memberikan rekomendasi. Diagram apa sih yang bagus? Nah, di sini kita bisa lihat ya ada beberapa pilihan diagram yang bisa kita gunakan. Kita akan pilih yang diagram garis ini, kita klik oke. Nah, ini dia menyajikan dalam bentuk garis ya dari 1990 sampai 2020 ya. 2021 seharusnya yang ini kita perpanjang. Ah, ini lebih lengkap. Tuh, dan kita lihat ya ternyata trennya siswa itu semakin tahun semakin meningkat ya pendaftarannya. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan oh berarti ini sekolahnya bagus ya, semakin tahun semakin meningkat kualitasnya sehingga masyarakat pun percaya dengan sekolah ini sehingga banyak yang mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah ini. Nah, itu misalnya ya nanti pemaknaannya. Gitu. Oke, nah ini untuk penyajian data dalam bentuk grafik garis gitu ya. Nah, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Silahkan dicoba sendiri ya di laptop atau komputernya masing-masing. Pertemuan berikutnya kita akan praktek menggunakan Zoom. Oke, saya akhiri. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.